Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa meneruskan perkuliahan fisika terapan di Politeknik Negeri Cilacap, khususnya di jurusan Teknik Elektronika. Nah, kali ini kita akan masuk ke pertemuan yang ke-15 dan materi yang akan dibahas pada pertemuan ini adalah terkait dengan kemagnetan. Untuk materi kemagnetan ini saya bagi menjadi dua bagian ya. Jadi ada dua video. Di video yang pertama teman-teman akan belajar tentang magnet dan sifatnya. Kemudian medan magnet, percobaan Ørsted. Nah, setelah itu kita belajar tentang medan magnet pada kawat lurus dan kawat melingkar dan diakhiri dengan contoh soal. Kemudian di video yang kedua nanti teman-teman akan belajar tentang gaya Lorentz ya. Kemudian dilanjutkan dengan gaya pada dua kawat sejajar, solenoid dan elektromagnet, torsi pada loop arus, dan diakhiri dengan beberapa aplikasi dari konsep kemagnetan ini dalam bidang elektronika, antara lain untuk motor listrik yang pertama, kemudian yang kedua untuk pengeras suara, dan yang ketiga adalah untuk galvanometer ya, untuk alat ukur. Baik, sekarang kita mulai dengan slide yang pertama ya, magnet dan sifatnya. Apa itu magnet? Magnet itu adalah sebuah material ya, yang mana dia itu dapat menarik benda-benda dari bahan tertentu. Contohnya adalah besi. Magnet ketika dia didekatkan dengan besi, maka nanti besinya akan tertarik. Nah, adapun sifat-sifat dari magnet itu ada beberapa. Nah, yang pertama itu dia selalu memiliki dua kutub ya. Kalau selalu berarti pasti memiliki dua kutub. Biasanya disebut dengan kutub utara disimbolkan dengan N dan kutub selatan disimbolkan dengan S ya. Nah, ini ada magnet batang ya. Magnet batang ini dia punya kutub utara dan kutub selatan ya. Nah, ketika magnet batang ini saya potong, maka nanti akan membentuk magnet yang lain yang mana dia memiliki dua kutub juga, yaitu kutub selatan dan kutub utara untuk magnet yang pertama. Nah, sekarang untuk magnet yang kedua bagaimana? Untuk magnet yang kedua juga sama. Dia memiliki dua kutub ya. Yang pertama adalah kutub utara dan yang kedua adalah kutub selatan. Nah, kemudian jika belahan magnet ini atau potongan magnet ini saya potong sampai sekecil-sekecilnya, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah magnet yang kecil-kecil itu tadi tetap akan memiliki dua kutub yang berbeda, yang satu selatan, yang satu utara. Jadi magnet itu tidak bisa diisolasi ya. Magnet yang memiliki satu kutub saja sampai saat ini belum pernah ada. Berbeda halnya dengan elektron ya, dengan muatan listrik maksud saya. Kalau muatan listrik kan bisa diisolasi. Jadi bisa muatan positif saja atau muatan negatif saja. Nah, itu bedanya dengan muatan listrik ya. Nah, kemudian sifat magnet yang kedua, dia kutub magnet. Tadi magnet memiliki dua kutub ya, kutub utara dan kutub selatan. Kemudian kutub magnet itu memiliki efek magnetik yang paling kuat. Jadi dari beberapa tempat yang ada di sekitar magnet ini, sifat magnet yang paling kuat itu terletak pada kutubnya. Kutub magnet biasanya terletak di ujung ya, di ujung magnetnya. Berarti kalau untuk magnet batang ini berada di sini dan di sini. Kemudian sifat yang ketiga, dua magnet yang didekatkan, dia akan mengalami gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak. Jadi ada dua pilihan ya, ketika ada dua magnet didekatkan, bisa tarik-menarik, bisa tolak-menolak. Nah, sekarang tarik-menarik itu pada saat kapan? Nah, dua buah magnet itu dia akan tarik-menarik ketika kutubnya berbeda. Misalkan di sini, di sebelah kiri itu selatan, sebelah kanannya utara. Kutubnya berbeda sehingga dia akan tarik-menarik satu sama lain. Atau saya balik, yang kiri itu utara, yang kanan itu selatan. Dia akan tarik-menarik. Kemudian, atau ya, dia tolak-menolak. Nah, kapan dia tolak-menolak? Dua magnet itu akan tolak-menolak ketika kutubnya sama, bisa utara dengan utara atau selatan dengan selatan.
Nah, itu beberapa sifat dari magnet. Nah, yang kedua adalah medan magnet. Medan magnet. Medan magnet itu disimbolkan dengan huruf B ya. Itu adalah ruang. Medan itu kan ruang. Ruang di sekitar magnet, di mana magnet lain atau benda lain yang mudah ditarik oleh magnet, dia akan mengalami gaya magnetik jika diletakkan pada ruang tersebut ya. Jadi kalau berbicara tentang medan, itu definisinya sama. Dulu kita berbicara tentang medan listrik. Medan listrik berarti suatu daerah yang mana daerah tersebut dipengaruhi oleh gaya listrik ya. Atau ketika ada muatan di sana, dia akan mengalami gaya listrik. Nah, medan magnet juga sama. Medan magnet itu suatu daerah. Suatu daerah yang mana ketika di sana ada magnet lain atau benda lain yang mungkin mudah ditarik magnet, dia akan mengalami gaya magnetik, dinamakan dengan medan magnetik. Nah, kemudian medan magnet itu biasanya digambarkan dengan garis gaya magnet atau disebut juga dengan flux magnetik. Kalau di listrik statis ya, di sana kan ada medan listrik. Medan listrik itu digambarkan dengan garis gaya listrik. Nah, untuk magnet juga sama, dia memiliki medan magnet. Medan magnet itu digambarkan dengan garis gaya magnet atau disebut dengan flux magnetik. Nah, kemudian garis gaya magnet itu selalu keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. Ini juga ada kata selalu ya. Kalau selalu berarti pasti ya. Pasti keluar dari kutub utara ke kutub selatan. Kalau kita lihat gambar yang ini ada magnet batang, ada kutub utara, kutub selatan, maka garis gaya magnetnya dia akan keluar dari kutub utara bergerak ke kutub selatan magnet ya, seperti ini. Nah, sekarang bagaimana ketika bentuk magnetnya berbeda? Kalau yang ini yang sebelah kiri itu magnet batang, sekarang magnetnya berbentuk U. Seperti ini ya. Ini juga akan sama. Magnet U dia punya kutub utara, punya kutub selatan, maka nanti garis gaya magnetnya dari kutub utara ke kutub selatan seperti ini. Kemudian selanjutnya garis gaya magnet itu tidak pernah saling berpotongan. Nah, ini sifat dari garis gaya magnet. Antara garis gaya magnet yang satu dengan garis gaya magnet yang lain tidak pernah dia akan saling berpotongan. Misalkan tiba-tiba yang ini itu memotong ke sini ya, melewati sini, muter ke sini. Nah, itu tidak akan pernah mungkin terjadi. Yang seperti itu tidak akan pernah mungkin terjadi. Kemudian semakin rapat garis gaya magnet, maka gaya magnet pada titik itu akan semakin besar. Jadi besar dan kecilnya medan magnet pada suatu titik itu bisa dilihat dari seberapa rapat garis gaya magnet pada titik tersebut. Kalau kita lihat garis gaya magnet pada magnet batang ini, yang titik di mana garis gaya magnetnya rapat itu terletak pada kutubnya ya, di bagian ini dan bagian ini. Begitu juga untuk yang magnet U, yang paling rapat adalah bagian ini dan bagian ini. Nah, itu alasannya kenapa di kutub magnet itu dia memiliki gaya magnet yang paling besar. Alasannya adalah karena pada titik tersebut garis gaya magnetnya itu lebih rapat. Nah, garis gaya magnet itu sebetulnya bisa dibuktikan ya, bisa dibuktikan secara eksperimental dengan cara kita menaburkan pasir besi sebagai contoh ya. Pasir besi itu adalah sebuah material yang mana dia itu mudah untuk ditarik oleh magnet ya. Jadi ketika ada pasir besi kemudian saya taburkan di sekitar magnet ya, maka nanti si pasir besi tersebut akan membentuk pola-pola ya. Membentuk pola-pola yang mana pola-pola tersebut merupakan bentuk dari garis gaya magnet ya, yang digunakan untuk menggambarkan medan magnet tadi. Jadi yang ini, yang seperti ini, itu tidak digambar secara sembarangan ya. Itu hasil eksperimen. Eksperimennya bagaimana ya? Seperti ini. Di antaranya seperti ini. Ada magnet batang, kemudian ditaburkan ya dengan menggunakan pasir besi, maka nanti si pasir besi
akan bergerak dan membentuk pola-pola. Nah, di mana pola-pola tersebut menunjukkan garis gaya magnet pada magnet tersebut. Medan magnet terbesar itu terletak pada ujung-ujung kutub magnet. Jadi kalau kita lihat di sini, pada ujung-ujung magnet itu kan dia pasir besinya lebih banyak ya dibandingkan dengan titik-titik yang lain. Titik ini kan kutubnya. Ini juga sama ya. Ini ketika kutub yang senama ya. Maka nanti polanya akan seperti ini ya. Nah, saling tolak menolak. Ini ketika kutubnya berbeda dan ini ketika magnet pull ya. Ini juga sama. Pada kutub-kutubnya dia lebih banyak pasir besinya dibandingkan titik yang lain. Nah, kalau ini saya gambar, maka jadi seperti ini. Ini untuk yang magnet batang, berarti yang ini ya. Kemudian ini untuk yang magnet U, yang ini. Kemudian ini untuk magnet yang tidak sejenis, berarti yang ini ya. Dan ini adalah magnet untuk yang sejenis. Bisa utara dengan utara ataupun selatan dengan selatan. Selanjutnya kita akan belajar tentang percobaan Oersted ya. Percobaan Oersted. Sesuai dengan namanya, percobaan Oersted ini dilakukan oleh seorang ilmuwan ya, seorang fisikawan bernama lengkap Hans Christian Oersted ya, yang hidup pada tahun 1777 sampai 1851. Orangnya ini ya, kurang lebih seperti ini orangnya, si Oersted. Nah, pada tahun 1819, Oersted ini berhasil menunjukkan atau membuktikan bahwa ternyata ketika ada listrik yang mengalir pada sebuah kawat ya, kawat seperti ini, ada listriknya, maka dia nanti akan menghasilkan yang namanya magnet. Bagaimana percobaan yang dilakukan oleh Oersted? Kita bisa simak di video berikut ini. And I will use this base that has a copper wire here that passes just above the magnets. I'm going to align the wire with the direction of the magnets, and I will make pass a current through the wire to see the effect on the magnets. I'm going to connect this 6-volt battery to the wire to see what happens with the magnets. You can see how the magnets move and align perpendicular to the direction of the electric current. And this demonstrates the interaction that exists between the electric currents and magnetism. So this is Ørsted's experiment. Thanks for watching. I hope you liked the video. Oke, itu tadi percobaan yang dilakukan oleh Oersted ya. Jadi percobaannya kalau kita lihat sangat sederhana sekali. Di sini ada kawat ya yang terbuat dari tembaga. Kemudian di bawahnya itu diletakkan sebuah magnet ya yang diarahkan sejajar dengan kawat. Yang mana tujuannya adalah untuk mengecek apakah di dalam kawat ini dia ada magnetnya atau tidak. Nah, pada saat awal sebelum dikasih arus, dia sejajar. Tetapi pada saat dikasih arus ternyata si magnet ini dia bergerak ya, bergerak tegak lurus dengan kawatnya ya. Misalkan pada saat awal ini yang negatifnya kan di sini ya, negatifnya di sini, positifnya di sini, maka si magnetnya itu dia bergerak ke sana ya, ke sana. Nah, itu menunjukkan atau membuktikan bahwa ternyata pada saat ada arus listrik dalam sebuah kawat, maka di sana ada yang namanya magnetnya. Nah, buktinya dari mana? Buktinya bisa dilihat dari adanya perubahan posisi pada magnet. Yang awalnya sejajar menjadi tidak sejajar. Nah, selanjutnya kalau misalkan ininya probe-nya saya ganti misalkan posisinya. Yang awalnya yang merah diletakkan di sini ya, di bagian ini saya ganti menjadi di bagian ini, saya tukar ya. Nanti apa yang terjadi?
maka yang terjadi adalah penunjukan dari magnet yang ada di sini, dia akan menyimpang tetapi pada arah yang berlawanan dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya ke arah sana ya, ke arah sana, ketika dia ditukar, probe-nya dia ke arah sini. Nah, ini adalah percobaan Oersted. Jadi intinya dari percobaan Oersted ini adalah ketika ada arus listrik, dia akan menghasilkan magnet. Nah, ini adalah poin-poin penting dari percobaan Oersted ya. Poin yang pertama adalah pada saat kawat tidak dialiri arus listrik atau I-nya sama dengan 0, jarum kompas tidak menyimpang. Kalau tidak menyimpang berarti pada saat arusnya 0, medan magnetnya juga nggak ada ya. Medan magnetnya juga 0 di sini ya. Nah, kemudian yang kedua, pada saat kawat dialiri arus listrik ke atas, misalkan yang ini ya, kawatnya dialiri arus ke atas, maka kutub utara jarum kompas menyimpang ke arah kanan. Maka kutub utaranya menyimpang ke kanan, ya, menyimpang ke sini. Nah, kemudian ketika kawat ini dialiri arus pada arah yang sebaliknya ya, kalau tadi ke atas, sekarang berarti ke bawah, maka kutub utara jarum kompas menyimpang ke kiri, di sini. Nah, dari sana, maka kesimpulan dari percobaan Oersted ini ada 2 poin. Nah, poin yang pertama adalah di sekitar penghantar kawat yang dialiri oleh arus listrik, di sana terdapat medan magnet. Karena dibuktikan dari pergerakan dari jarum kompas atau magnet yang sejajar tadi. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, ternyata arah medan magnet pada kawat yang berarus listrik itu bergantung pada arah arus listriknya. Ini kan berbeda antara medan magnet pada saat arusnya ke atas ya dan arusnya ke bawah. Oh, dari situ berarti medan magnet itu bergantung pada arus. Oke, nah sekarang kita akan berbicara lebih fokus ke arah medan magnet ya. Arah medan magnet itu arahnya kemana sih? Kita mulai dengan kasus yang sederhana untuk kawat yang lurus dulu. Medan magnetik di sekitar kawat penghantar yang lurus yang dilalui oleh arus listrik itu berbentuk lingkaran. Jadi nanti medan magnetnya berbentuk lingkaran, di mana kawat itu sebagai pusatnya. Nah, seperti ini ya. Misalkan ada sumber DC ya, sumber tegangan, kemudian dihubungkan dengan kawat, dia akan menghasilkan arus. Arusnya ini ke atas. Berarti nanti dia akan menghasilkan medan magnet. Magnetnya berbentuk lingkaran seperti ini ya. Nah, sekarang arahnya kemana? Arahnya itu dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan, di mana aturan tangannya seperti ini ya, di mana untuk jempolnya atau ibu jari itu menunjukkan arah arusnya. Kalau arah arusnya ke atas ya, ke atas seperti ini, berarti arah medan magnetnya itu mengikuti arah keempat jari sisanya ini. Berarti arahnya ke sini, muternya ke sini. Kalau di sini berarti yang ini. Nah, seperti itu. Oke, itu untuk kawat yang lurus. Sekarang bagaimana untuk kawat yang melingkar misalkan ya. Untuk kawat yang melingkar, medan magnet yang dihasilkan itu arahnya juga bisa ditentukan dengan aturan tangan kanan yang tadi ya. Aturan tangan kanan pada kawat yang lurus. Jadi ibu jarinya itu menunjukkan arah arusnya, dan keempat jari yang lain itu menunjukkan arah medan magnetnya. Seperti ini kurang lebih. Nah, ini kan ada loop ya, loop kawat yang berbentuk lingkaran. Kemudian dia memiliki arus listrik sebesar I. Nah, arahnya ke sini berarti tangan kanannya seperti ini ya. Aturan tangannya seperti ini. Yang jempolnya arah arusnya berarti arah medan magnetnya seperti ini. Ya. Nah, kalau digambar garis gayanya maka dia akan seperti ini. Ini tanda panahnya adalah muter kayak gini. Seperti itu. Ini adalah arah medan magnet. Nah, sekarang kalau yang ditanya adalah berapa besar medan magnetnya? Ya. Oke, sekarang kita bahas untuk yang kawat lurus ya. Garis medan magnet pada kawat lurus yang berarus listrik itu membentuk lingkaran dengan kawat sebagai pusatnya. Nah, ini sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi
medan magnet yang dihasilkan nanti berbentuk lingkaran ya, dengan jari-jari tertentu. Di sini disimbolkan dengan R ya. Ini ada yang medan magnet sepanjang lingkaran ini, ada lingkaran yang kedua ini, atau lingkaran yang ketiga. Kemudian pusatnya itu ya di ini, kawatnya ini. Kemudian medan magnet itu akan lebih besar ketika apa? Yang pertama itu adalah ketika arus pada kawat itu lebih besar. Jadi kalau misalkan di sini mengalir arus, ketika arusnya saya gedein, maka nanti medan magnet yang dihasilkan untuk titik yang sama akan menjadi lebih besar. Tetapi radiusnya lebih dekat dengan kawat. Jadi ketika kita menginginkan medan magnet yang besar, maka arusnya harus digedein ya. I-nya harus digedein dan radiusnya jangan terlalu jauh, harus lebih dekat dengan kawatnya. Kalau kita buat persamaannya, hubungan persamaannya antara kedua besaran tersebut, ketiga besaran tersebut ya, medan magnet, arus dan radius atau jari-jari akan seperti ini ya. Medan magnet itu dia akan sebanding dengan arus ya, sebanding dengan arus dan berbanding terbalik dengan R. Bisa saya simbolkan seperti ini. Nah, kemudian persamaan ini kemudian bisa dituliskan seperti ini ya. B itu sama dengan, ini adalah konstantanya dikali dengan I per R ya. Nah, persamaan ini sebetulnya persamaan yang atas. Cuman untuk menyamakan B dan I per R-nya, maka dibuatlah yang namanya konstanta di sini. Konstantanya adalah mu 0 per 2V ya, 2V. Dimana untuk mu 0-nya itu adalah 4V kali 10 pangkat min 7 Tesla meter per ampere. Dan R itu menunjukkan jari-jari dari medan magnetnya. Oke, itu untuk menentukan berapa besar medan magnet pada sebuah kawat lurus yang berarus listrik. Baik, sekarang kita akan mencoba untuk menjawab ya beberapa contoh soal terkait dengan materi yang sudah kita pelajari bersama-sama tadi. Kita mulai dengan contoh soal yang pertama ya. Ya, kita bareng-bareng baca dulu soalnya. Ini di tempat saya sedang ada petir ya, jadi mohon maaf nanti ketika hasil rekamannya itu ada suara dari luar ya. Oke, kita bahas contoh yang pertama ya. Contoh soal yang pertama di sini ada sebuah kawat listrik ya pada dinding bangunan listrik. Itu dia mengalirkan arus DC sebesar 25 ampere dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Berapakah medan magnetik? Berarti ini nilai B-nya yang ditanyakan ya. B-nya berapa? Nilai I-nya di titik B akibat arus tersebut yang berjarak 10 cm. Ini berarti nilai R-nya ya, radiusnya 10 cm ke arah utara kawat. Oke, seperti itu soalnya. Ya, kita jawab bareng-bareng ya. Kita gambar terlebih dahulu. Misalkan ini ada dinding ya. Dindingnya ada sebuah kabel, kemudian dia mengalirkan arus I sebesar 25 ampere. Kemudian selanjutnya yang ditanyakan adalah berapa besar medan magnet ya. Nilai B-nya yang berjarak 10 cm ke arah utara. Nanti kalau utara, misalkan utaranya itu di sini misalkan ya. Ini adalah titik P-nya. Jaraknya adalah 10 cm. Berapa nilai medan magnetnya? Ini bisa kita gunakan persamaan yang sudah kita bahas bareng-bareng tadi. Jadi untuk menentukan medan magnet pada kawat yang lurus, B sama dengan mu 0 ya. Mu 0 dikali I ya. Dikali dengan 2 dikali V dikali dengan R. Nah, ini persamaannya.
Nah, setelah itu kita masukkan saja nilai mu nolnya adalah 4V ya, 4V dikali 10 pangkat min 7 ya, itu adalah nilai mu nolnya. Kemudian setelah itu dikalikan dengan arusnya ya, arusnya adalah 25 ampere, 25 ampere dibagi dengan 2 dikali V, V-nya adalah 3,14 dikali R-nya 10 cm ya, 10 cm berarti ini 0,1 meter ya. Jadikan meter ya, biar satuannya standar semua. Nah, nanti ketika teman-teman mengalihkan ini semuanya, ini kan V-nya bisa dicoret ya. Ini berarti 4 kali 25 berarti 100 ya. 100 kali 10 pangkat min 7 dibagi dengan 2 kali 0,1 berarti 0,2 ya. Nah, dari sini maka hasil perhitungan kita adalah 5 kali 10 pangkat min 5 ya. Jadi kurang lebih hasilnya 5 kali 10 pangkat min 5. Satuannya kalau medan magnet itu adalah Tesla ya. Karena tadi untuk nilai mu nolnya ini kan satuannya adalah kali 10 pangkat min 7 ini Tesla, kemudian meter per ampere. Meternya dicoret ya dengan yang bawah ini, kemudian ampernya dicoret karena dikalikan dengan yang ini, sehingga yang tersisa adalah satuannya cuma Tesla. Oke. Jadi berat besar medan magnet titik P di sini ya, medan magnetnya adalah 5 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Baik, sekarang kita akan mencoba menjawab contoh soal yang kedua ya. Kita baca soalnya bareng-bareng. Ada dua kawat lurus sejajar yang terpisah sejauh 10 cm membawa arus dalam arah yang berlawanan. Arus I1 besarnya 5 ampere keluar dari halaman buku ini dan arus I2 7 ampere masuk ke halaman buku ini. Tentukan berapa besar dan arah dari medan magnet di tengah-tengah antara dua kabel. Oke, sekarang kita tentukan dulu yang diketahui dari soal apa saja ya. Nah, yang pertama di sini ada dua kawat lurus ya, dua kawat lurus sejajar ya, sejajar berpisah sejauh 10 cm. Kemudian membawa arus dalam arah yang berlawanan. Ini adalah arus I1 ya, arus yang pertama 5 ampere. Keluar, arahnya keluar dari halaman buku ini. Soal ini saya ambil dari bukunya Gian Poli ya, sehingga di sini masih menggunakan redaksi kata buku ya. Dan arus I2 itu besarnya 7 ampere, arahnya masuk ke dalam halaman buku ini. Yang ditanyakan tentukan berapa besar dan arah dari medan magnet. Besar arah medan magnet B, di mana? Di tengah-tengah. Di tengah-tengah antara dua kabel. Nah, untuk menjawab soal ini maka alangkah lebih baiknya kita gambar dulu saja. Di sini sudah ada ilustrasi gambarnya ya. Jadi ada dua kawat yang berarus listrik. Di sini ini adalah kawat yang pertama dan ini adalah kawat yang kedua. Nah, untuk kawat yang pertama simbolnya adalah I1, arahnya kemana? Dia keluar dari halaman buku ini. Berarti kalau di slide saya ini berarti arahnya keluar ke arah pandangan mata saya. Ini untuk I1 keluar ke arah pandangan mata saya. Sedangkan untuk I2 nya berarti masuk ya, masuk ke arah layarnya, dari pandangan mata saya masuk ke arah layarnya. Oke, selanjutnya ketika kita gunakan aturan tangan kanan tadi yang sudah kita jelaskan, ketika arah arusnya keluar ya menuju pandangan saya, maka nanti arah medannya, arah medan listriknya dia akan ke sini ya. Akan mengikuti jarinya ya, tempat jarinya. Sedangkan untuk yang
menuju ke dalam atau masuk, maka nanti arah medannya dia ke sini. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah besar dan arah medan magnet di tengah-tengah, berarti di sini ya. Nah, tadi kan yang diketahui jaraknya antara kawat yang pertama dan yang kedua kan 10 cm. Berarti kalau di tengah-tengahnya 5 cm ke I1 dan 5 cm ke I2. Oke, seperti itu. Untuk menentukan berapa besar medannya, maka kita hitung satu-satu dulu saja ya. Untuk arus yang pertama, berarti B1. B1 ini adalah medan yang dihasilkan arus yang pertama. B1-nya itu sama dengan min 0 dikali I1 tentunya, dibagi dengan 2VR, itu sama dengan, ini R-nya R1. Sama dengan mu 0-nya adalah 4V kali 10 pangkat min 7. Ini satuannya saya tulis saja ya, Tesla meter per ampere. Nah, dikali dengan I-nya adalah 5 ampere, dibagi dengan 2VR. Berarti 2 dikali V dikali R-nya adalah 5 cm. Berarti 0,05 meter ya. Oke, V-nya bisa dicoret ya. Kemudian meternya bisa dicoret ya, dan ampernya juga bisa dicoret. Nah, dari sini maka nilai B1-nya sama dengan 4 kali 5, 20 ya. 20 kali 10 pangkat min 7 Tesla per ini 0,1. Maka hasilnya itu sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Oke, itu B1 ya, medan yang dihasilkan oleh arus yang pertama. Kemudian sekarang B2 ya. B2 berarti mu 0 dikali I2 per 2V dikali R, R2. Ini 4V kali 10 pangkat min 7 Tesla meter per ampere ya, dikalikan dengan arusnya adalah 7 ampere dibagi dengan 2VR. 2 dikali V dikali R-nya adalah 0,05 ya, 5 cm. Ini meter. V-nya bisa dicoret, kemudian meternya bisa dicoret, ampernya bisa dicoret juga. Nah, dari sini maka nilai B-nya sama dengan 4 kali 7 berarti 28 ya, kali 10 pangkat min 7 Tesla per ini 2 kali 0,1. Hasilnya adalah 2,8 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Oke, kita sudah mendapatkan nilai medan yang dihasilkan arus yang pertama dan arus yang kedua. Nah, sekarang berapa medan totalnya? Berarti kalau medan total di titik ini, itu kan arahnya sama. Ke sana semuanya ya. Ini untuk B1, ini untuk B2. Maka B totalnya itu sama dengan B1 plus B2. Karena di arahnya sama, langsung dijumlahkan saja. 2 kali 10 pangkat min 5 dijumlahkan dengan 2,8 kali 10 pangkat min 5. Hasilnya adalah 4,8 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Oke, ini jawaban besarnya ya. Jawaban yang pertama. Jadi besar medan magnet di sini di tengah-tengah antara dua kabel adalah 4,8 kali 10 pangkat min 5, sedangkan arahnya adalah ke atas. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.